nggak cuma retail, ternyata institusional menjadi topik yang hot mengakumulasi Bitcoin. Nah personally lu akumulasi Bitcoin gak? Pasti dong, 1 bulan 1 Bitcoin lah minimal. Wih, 1 bulan 1 Bitcoin ya, nabung Bitcoin sampai Iya. dapet pacar gitu. Adoption Crypto Index, kayak gitu nomor 1-nya India, disusul US. Indonesia di berapa? Nah, menariknya Indonesia ada di posisi ke-7. Ke-7 ya? Oh, Ada di lumayan posisi bagus dong ke-7. itu kan. Jumlahnya gede banget, di atas $100 billion dan akan masuk ke kripto dalam waktu dekat. Wih, berarti itu bisa nambah market cap Yes, Bitcoin. very Juga soon. gitu kan. Very soon. Kenapa Bitcoinnya kok ya di situ-situ aja. Iya, Kalau iya, either iya. 107 terus 120 terus udah Yes. gitu-gitu aja. Karena fenomena yang terjadi adalah sekarang tuh orang-orang pada beli Ethereum I think ya. Buat gua ada tiga chain yang menarik. Jadi kayak sleeping giant gitu lah. Jadi yang pertama ada Go Mike. Gue Radit, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Bro Michael, Mantap. kita balik lagi nih. Balik lagi di Ngobrol Kripto. Kasih tahu episode bareng berapa? SKI. Ini adalah episode ke-10. 10. Ngobrol Kripto. 10 men. Sorry, 9 itu. sorry. Gak apa-apa. Sorry. Udah kebanyakan episode soalnya ya, jadi Iya, agak bingung itu gitu dia. kan. Ini adalah episode ke-9. 9 ya, oke. Nice. Tapi satu yang gue apresiasi dari episode 9 Apa ini tuh? men. Sekarang kita udah disediain gelas. Nice. Tapi oke. pertanyaannya, ini gak ada airnya, ini gimana ini? Ini gimana nih tim? Aduh, Nggak apa-apa. at least kopi, teh atau apa gitu gak sih? Nanti mungkin 15 menit, 10 menit setelah ini diisi sendiri. Caranya gimana? Gini kali ya? Gitu kali ya? Gimana? Nanti pakai XR. Pakai XR ya? Bisa Pakai ya? XR. Oke. Ntar dulu men, gak boleh promosi XR di awal. Iya, sorry. Harus tengah-tengah katanya tadi Iya, dia bilang. iya. Jadi yang XR ini nih apa namanya suka XR nanti ya belakangan ya Jadi ganti-gantinya sorry ya. Sky Mas. Hari Iya, ini iya. kita didikte parah oleh tim produksi. Iya, tadi aja kita intronya aja diulang 3 kali loh bayangin tuh, Pak. Tapi anyway, Bro Michael, apa Oke. kabar dulu men? Everything's good. Market juga mulai rebound kayaknya. Iya. Udah mulai recovery. Bitcoin udah ke 111, 112. Wih, keren ya. Sebelumnya kan sempat di bawah 110 ya. 107-an ya kalau nggak salah kan. Yes, benar. Kayak gitu. Jadi kalau gua ngeliat ya sekarang market ya men dia agak sedikit shaken. Yes. Tapi justru every dip itu malah jadi buying opportunity sebenarnya. Ya benar Gitu banget karena nggak cuma retail, ternyata institusional menjadi topik yang hot mengakumulasi Bitcoin. Nah personally lu akumulasi Bitcoin gak? Pasti dong, 1 bulan 1 Bitcoin lah minimal. Wih, 1 bulan 1 Bitcoin ya, nabung Bitcoin sampai Iya. dapet pacar gitu. Bener gak? Ya itu nantilah kalau itu. Nanti ya. Itu nantilah. Tapi BTW Mike, gua nih sepanjang 8 episode ini gua sebenarnya nggak tahu nih men, umur lu berapa sih men sebenarnya? Gua sama seperti kebanyakan intern, jadi masih sekitar 20-an lah. Nanti lu cek aja di LinkedIn Michael Moore ya guys. Balik lagi ya. ke weekly recap crypto. Oke, apa yang kita mau bahas nih bro? Jadi Today. ternyata ada beberapa informasi menarik di dunia cryptocurrency dalam seminggu terakhir. Ya selain Bitcoin yang shaking terus, juga akumulasi dari para institusional. Nah terakhir nih dari dunia gambling juga ternyata lagi hot juga. Oh, gue tahu tuh yang kita tuh yang baru-baru Ya, ini. jadi ternyata Polymarket dapat izin dari CTDC. Iya, bener-bener ya. Kayak Untuk gitu. memasarkannya di sana gitu kan. Benar banget. Iya. Itu sedikit shock juga sih. CFTC, sorry. CFTC. Dari Iya. CFTC. Sedikit shock juga sih, tapi Yes. ya mau gak mau ya situasi yang kayak sorry itu saya maksud gue yang Yes. gambling gitu either susah dihilangin Yes. atau diregulate gitu kan sebenarnya. Iya benar banget sih itu. Jadi Karena kan- yang dilakukan oleh US ini basically yang regulate sesuatu hal yang berbau itu gitu kan. Yes. Tapi ya tetap aja ya apapun duitnya lakukan secara wise ya kan karena kan itu basically gambling ya bro ya. Yep. Jadi duit secara wise aja gitu. Terus yang kedua juga kemarin kan ada informasi tentang GDP US. Terus positif kan? Ya, dan ternyata mereka lagi implementasi mau dibikin on chain lah intinya GDP. Oh ini bro, jadi kemarin tuh ada berita ya soal seluruh berita-berita makroekonomi Yes. di US itu Nah, bisa diakses di on-chain gitu sebenarnya. Wah, keren Jadi banget, semuanya keren bisa dilihat langsung di sana secara real time Yep. dan memang bisa di-track datanya gitu kan. Wah, ini terobosan yang luar Gitu. biasa banget. Jadi menurut gua ini gila sih maksud gua kan kita dulu bicara soal kripto masuk institusi tapi Yep. sekarang udah masuk government loh gitu kan. Which is kinda good signal juga gitu.
Nah pertanyaannya, Indonesia kapan masukinnya dong? Ini. Nah mungkin Bro Michael ada pendapat nggak kira-kira mungkin kita kapan nih untuk mengimplementasi? Kalau dari government sebenarnya gue yakin pemerintah Indonesia lagi melakukan sesuatu. Cuman memang belum bisa dipublish. Cuman yang pasti ini kan masih baru juga baru transisi juga dan segala macam. Jadi gue yakin akan ada sesuatu yang baru lah di next year. Oh gitu ya? Kayak gitu. Iya, gue sama sih pendapatnya kayak lu sih bro. Karena memang gue ngeliat nih in the background ya. Yes. Walaupun gak sounding ke publik, ke media atau apapun itu. Tapi in the background mereka doing something. Yes, benar banget. Dan gak hanya OJK-nya yang doing something. Tapi para pelaku pasarnya, pelaku industrinya juga pun juga building terus gitu kan. Yes. Request sesuatu terus ke OJK, termasuk dari side kita juga dong. Karena kan kalau kita bicara kripto, produknya banyak banget. Banyak banget, tunggu aja. Banyak banget gitu kan. Jadi kita nggak berjalan sendiri, kita juga ditemenin oleh teman-teman regulator gitu kan. Jadi kita brainstorming supaya hal-hal tersebut itu at least bisa diregulir. Sama nanti kita di akhir sesi juga nanti kita akan kasih kisi-kisi sektor-sektor menarik. Iya. Koin-koin apa aja. Ya karena waktu itu kita juga pitch beberapa koin ternyata juga naik gitu kan. Benar banget. Gitu. Jadi ya stay tune terus aja sampai akhir, jangan di skip karena kalau di skip, aduh, kalian missing something sih sebenarnya gitu kan. Yes. Karena yang dibagikan di sini adalah alpha gitu. Daging kan. semua Daging semua kayak gitu kan. Tapi kita kemas dengan cara yang Gen Z lebih santai, lebih enjoy aja gitu. Kalau kaku-kaku kan gak enak ya men ya. Iya. Terus juga Trump ini kan kemarin dia bukan Trumpnya, jadi dia ada satu company yang di back sama WFI. Itu EBTC listing juga di Nasdaq ya. Itu menarik juga tuh. Iya. Ya lagi-lagi lah sebenarnya itu bukan berita yang heboh banget sebenarnya gitu kan. Tapi good to know lah ya gitu kan. Karena memang institusi ini juga udah mulai masuk banyak gitu di kripto ya. Cuma satu sih yang gue highlight bro, kemarin itu pertemuan di China bro. Oh iya itu keren banget. Ada Vladimir Putin, terus juga ada Xi Jinping, ada North Korea Indonesia juga kan. Bro. Nah ada Indonesia juga, wah itu keren banget sih bro. Itu kan lagi ada festival ini kali ya, HUT paradenya militer di China gitu kan. Jadi mereka mengundang beberapa negara yang bersahabat gitu. Rekan-rekan lah. Nah tapi in the background ada yang panas nih dari US gitu kan. Jadi si Trump ini kayak membacklash ya grup-grup mereka lah gitu kan yang hadir di sana gitu. Ya termasuk mungkin salah satunya Indonesia. That's why kita dikasih tarif gitu kan. Tapi I'm not say that a bad thing, tapi itu good thing lah. Akhirnya kita bisa independen dan memang kita bisa memiliki geng yang tidak terlalu centralized sama US terus gitu kan. Yes. Ya semoga juga perang tarif ini kita bisa ngambil pelajaran. Hikmahnya gitu ya. Ya karena kan maksudnya perang tarif ini bisa aja terjadi lebih dari sekali gitu. Let's say ada beberapa country yang memanfaatkan hal-hal kayak gini kayak gitu. Jadi tapi gini teman-teman semuanya, kalau kita lihat pertemuan kemarin itu sebenarnya bisa jadi positif dan juga bisa jadi sesuatu yang negatif in the future gitu kan. Bisa jadi Trump juga marah lagi gitu kan. Trump marah lagi, and ada tarif-tarif lagi dinaikin dan sebagainya. Akhirnya ya market akan sedikit check-in lagi. Balik lagi ke episode sebelumnya, kemungkinan akan ada mini alt season. Tapi itu gak akan berlangsung lama, cepat. Dan bahkan kita gak tahu itu udah alt season atau belum gitu ya men ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh SkyMatch di sini, ya better akumulasi koin-koin yang memang punya high conviction dan juga real world impact lah. Benar gitu loh. Banget. Yang punya fundamental bagus, laporan keuangannya bagus, revenue-nya. Bukan laporan keuangan dong. Namanya on-chain analysisnya bagus gitu kan. Positif. Pokoknya kalau laporan keuangan sama kayak aset lah dong kan kayak intinya revenue-nya positif ya. Positif. Iya. Dan yang pasti banyak yang pakai lah ekosistem mereka gitu. Karena kalau gak banyak yang pakai ekosistem mereka ya susah juga mereka generate revenue gitu kan. Karena mungkin buat sebagian investor juga menerka-nerka ini value-nya dari mana gitu kan. Iya. Nah itu ngomong-ngomong soal value itu kemarin gue kesel banget men. Jadi ada suatu event, ada yang bilang katanya kripto ini gak ada value-nya gitu kan. Cuman supply and demand doang gitu. Enggak sih, sebenarnya gak kesel sih, cuman agak sedikit upset aja lah. Karena memang kan apa yang kita lakukan di sini adalah ya kita building exchange gitu. Kalau kita building exchange gak ada underlying, gak ada fundamentalnya, ya buat apa kita building exchange? Kita ajuin license ke exchange ini susah juga loh kan. Maksudnya ketika OJK dulu kabar putih gitu kan.
Dan didapetin itu nggak dalam hitungan hari gitu kan. Bertahun-tahun gitu. Internal team kita fighting dan sebagaimana fighting. Jadi agak sedikit sad aja sih kalau ada orang yang bilang bahwa kripto ini nggak ada fundamentalnya gitu. We are working here, kita building this industry, kita building this ecosystem. Why would everybody say kita nggak punya value gitu kan. Aneh banget gitu. Terus kita cuma bikin kolam renang buat judi doang, ya nggak mungkin kan. Oh mungkin maksudnya meme coin kali. Meme coin gue oke lah meme coin. Cuman ada beberapa kuping menerima ke gue itu adalah Bitcoin. Mereka bilang gak ada value-nya gitu. Ya kan. Kalau menurut lu ada gak bro? Ya kalau bisa dibilang sih. Kalau buat gue sendiri sebetulnya ya tentu ada. Karena kan ini udah jadi udah jadi semacam trust lah. Currency karena trust juga sebenarnya. Jadi semakin banyak orang yang percaya ya semakin tinggi juga value-nya sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana mungkin ketemu sama orang yang gak percaya kripto atau apa ya gak masalah. Kalau gak percaya sih gak masalah ya, tapi kalau sampai hate atau apapun kayak gitu ya better diluruskan lah ya, sesuatu yang gak benar gitu. Kasih penjelasan yang karena kalau bukan kita yang menjalankan industri ini secara positif ya siapa lagi gitu loh. Bahkan ada yang dari salah satu dari kita aja yang gak percaya gitu kan sama industri ini kan itu sayang banget loh maksud gue. Gitu kan. Ini industri yang baru yang harusnya kita kembangin, harusnya kita observasi lebih dalam, malah di ignore gitu aja gitu. Iya, di ignore. Enggak hanya di ignore malah bahkan sampai di backlash, backstep macam-macam lah gitu kan. Maksud gue kayak sayang aja gitu loh. Everyone can be cuan juga di sini, kan be rugi juga di sini kan. Tapi satu yang pasti adalah di ekosistem akan terus ada gitu. Whether you like it or not gitu. Terus, karena kalau misalkan lu nggak suka, ya kripto nggak rugi sama sekali kalau lu nggak suka men gitu kan. Iya kan? Kripto kan terus di situ dan akan terus di situ. Dia nggak akan peduliin lu kalau lu nggak suka sama kripto, lu nggak suka sama saham ya. Mereka akan tetap di situ gitu loh. Yang harusnya berubah adalah ya diri kita sendiri. Mindset kita. Kita harus dinamis karena perkembangan sektor ekonomi, AI, bioteknologi itu cepat banget. Termasuk bioteknologi itu akan sangat cepat banget di tahun-tahun ke depan. Bener-bener. Apalagi kalau kita ngomongin soal sekarang tuh isunya apa sih, orang-orang tuh pada bilang umur cuma sampai 70-75 tahun gitu kan. Tapi mungkin soon in the future akan ada yang namanya bioscience gitu men. Jadi mungkin akan ada yang namanya organ atau macam-macam yang memang sudah dikompos atau apa gitu kan. Atau mungkin bisa jadi hidup itu bisa jadi abadi di tahun-tahun ke depan. Iya. Cuman mungkin possible sih memang. Cuman mungkin dalam bentuk yang lain gitu. Iya. Seems possible sih. Cuman itu yang sedang dijalankan ya oleh beberapa company ya dan ya government juga gitu kan. Kalau kita ngomongin soal government juga kita dapat quotes ini dari pertemuan kemarin ya yang di China itu kan. Jadi Xi Jinping sama Vladimir Putin ini sedang berbicara soal gimana caranya manusia itu hidup lebih lama gitu kan. Lebih lama dan juga mungkin salah satu yang hot juga mungkin tentang robotics, tentang perang dan segala macam. Ya everything comes so fast, kita juga nggak pernah tahu AI bakal ada di sini ya men ya. Tiba-tiba ada di sini aja. Dan orang yang nggak kepake kan ya bakal tertinggal gitu kan. Tapi orang yang pakai AI itu justru malah akan terbantu dalam segala kesehariannya gitu kan. Nah, terus juga kemarin baru-baru aja ternyata China Analysis ngerilis research terbarunya untuk tahun 2025. Jadi menurut laporan dari mereka itu ternyata terjadi lonjakan volume peminat kripto dari daerah Amerika Selatan, bro. Amerika Selatan ya? Amerika Selatan. Itu ternyata pertumbuhannya cepat banget di sana mungkin karena gejolak gonjang-ganjing ekonomi dan juga currency-nya di sana kan inflasinya parah banget kan. Iya. Jadi mungkin ini jadi salah satu alternatif lah buat mereka gitu. Jadi mereka switching ke aset yang memang punya high value gitu kan. Ya itu yang sering dilakukan oleh Argentina juga kayak gitu kalau nggak salah kan. Mereka kan secara currency rate juga turun gitu kan. Dan juga secara inflasi juga naik gitu kan. Akhirnya mereka pada switching ke Bitcoin gitu. Same like El Salvador. Bener banget. El Salvador kan dulu basically ya udah banyak utang gitu. Terus juga secara currency-nya juga melemah. Terus inflasi tinggi. Akhirnya dia flip semua everything ke Bitcoin gitu kan. Akhirnya kalau nggak salah ya itu mereka sudah membebaskan seluruh pajak warganya di sana gitu. Wow, itu harus ditiru tuh. Ya harus dicontoh itu gitu kan. Yang penting saran kita sih untuk Indonesia sebenarnya ya cobalah masuk Bitcoin lah 100% gitu kan. Karena kalau kita masuk Bitcoin bukan hanya pengakuan aja yang kita dapat gitu kan. Kita juga bisa menikmati lah high return juga high pace dari ekosistemnya Bitcoin kan ini. Biasanya gitu. Kan ada dana abadi gitu-gitu kan. Iya. Itu mungkin bisa dimasukin ke cryptocurrency Bitcoin, Ethereum atau Solana segala macam gitu kan.
Dan jangan langsung masukin di harga sekarang, pelan-pelan Iya. aja gitu. Santai aja. Akumulasinya Akumulasi pelan-pelan aja. Iya, jangan pakai leverage juga Jangan ya. FOMO, jangan FOMO. Enggak bener kalau kelas pemerintah gitu nggak mungkin pakai leverage lah. Pasti kan mereka mainnya spot dan ada risk management yang baik kan gitu. Terus yang kedua adalah ternyata di laporan itu juga ternyata India jadi global index rate nomor 1. Oh, oke. Adoption crypto index. Kayak gitu nomor 1-nya India disusul US. Indonesia di berapa? Nah, menariknya Indonesia ada di posisi ke-7. Ke-7 ya? Oh, Ada di lumayan posisi bagus dong ke-7. itu kan. Lumayan bagus. Lumayan Cuma memang bagus di itu. atasnya ada Nigeria gitu. Ada Nigeria. Wah, kita kalah sama Nigeria berarti dong. Yes. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa untuk saat ini kan. Yeah. Tapi mungkin kedepannya kita akan jauh lebih menang Yeah. karena there's a lot of builder here. Apalagi kalau OJK udah tekan, Yes. OJK dan segala macam soal bikin project dan segala macam. I think it's gonna be dari sisi huge di sini sih. jumlah retail, terus juga jumlah pengguna kripto, Iya, jumlah populasi di atas kertas sih kita di atasnya mereka gitu. Cuman tinggal momennya aja, tinggal nunggu momennya Nah, aja. coba gue tes ya. Yes. Ini operator udah pada buka kripto belum sih? Udah pada buka kripto belum? Keluarin dong suaranya. Mana suaranya? Gitu dong. Udah ya, aman ya berarti ya. Tuh gitu bro, maksud gue karena memang ekosistemnya cepet. Yes. Jadi anak-anak Gen Z itu pada masuk gitu. Iya. Tapi lu masih masuk Gen Z kan, Bel? Masuk ya? Gen apa ya? Gen apa ya? Oke. Kalau Michael gen apa nih? Alpha beta lah. Kalau beta aja, beta juga. Beta udah ada belum kan? Tapi anyway bro, kita ngomong-ngomong soal chain analyst tadi ya, yang peringkat ke-7 Indonesia itu. Ya sebenarnya sih, kalau dilihat dari data sekarang memang agak sedikit upset lah kalau kita kalah sama Nigeria gitu kan. Karena memang kan Nigeria ini secara ekonomi harusnya Indonesia jauh lebih kuat gitu kan. Tapi memang secara adopsi kripto mungkin belum terlalu banyak lah dibandingkan Nigeria gitu. Di atasnya itu kalau nggak salah ada Vietnam, ada Pakistan. Begitu ya, bahkan Iya. di Southeast Asia pun juga ada kan. Yes, Gitu. Maksud gue benar. ya in terms of regulation kita menang lah gitu. Iya. Cuman adoptionnya ini perlu di boost lagi pace-nya gitu. Nah itu dia. Kita support terus industri kripto dalam negeri. Kayak gitu. Ada lagi bro Michael? Mungkin balik lagi ke soal BRICS ataupun Bitcoin. Ini memang kayaknya pasti ini jadi topik menarik juga di meeting kemarin ya. Kayak gitu. Jadi gue yakin ya mungkin ada sesuatu yang mungkin lagi mereka istilahnya tuh lagi mereka diskusiin apakah Bitcoin ini akan jadi aset cadangan negara mana gitu kan. Kayak gitu-gitu. Iya kalau gue lihat sih memang itu I think beritanya udah basi bro, kayaknya Iya sih. udah ya itu terus pokoknya Iya, seputar iya. institusi baru gitu. Kalau Bitcoin mau breaking all time high ini harus ada berita yang fresh, seger, yang baru dan yang kuat, Nah. strong gitu. Karena fenomena yang terjadi adalah ya institusi-institusi lagi, Iya, government lagi gitu loh. Kita harus ada fresh move lah sebenarnya Iya, gitu. Kemarin kan Saudi Arabia dia bilang 5 billion beli gitu. Iya. Sebenarnya ada, cuman memang beritanya belum bisa dipublish karena belum tentu valid juga. Jadi kalau nggak salah itu ada sekitar more than 100 billion dollar itu akan masuk ke kripto dalam waktu dekat. Cuman ini harus divalidasi lagi sih. Tapi Itu dari mana, negara mana itu? Tapi ini Iya. berarti masih rumor lah ya. masih rumor ini lah ya. kalau nggak salah dari entah ini UK atau US, pokoknya di antara dua negara itu. Jumlahnya gede banget, di atas 100 billion dollar dan akan masuk ke kripto dalam waktu dekat. Berarti itu bisa nambah market cap Yes, Bitcoin. very juga soon. gitu kan. Very soon. Tapi menarik ya ngomong-ngomong soal fund in dan fund out ya bro ya. Iya. Kalau gue lihat dari kondisi pasar saat ini, mungkin banyak yang bertanya gitu, kenapa Bitcoinnya kok ya di situ-situ aja. Iya, Kalau iya, either iya. 107 terus 120 terus udah Yes. gitu-gitu aja. Karena fenomena yang terjadi adalah sekarang tuh orang-orang pada beli Ethereum I think ya. Nah, Karena itu gini juga tuh. teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari fund flow, orang-orang yang jual di Bitcoin itu pindah ke Ethereum. Iya, Kalau nggak iya. salah di episode sebelumnya kita pernah bilang ya ada wallet yang jual Bitcoin ya dan dia beli Ethereum. Old wallet. Oh gitu iya kan. iya benar-benar. Dan kalau gue lihat di sini tuh hampir ada yang namanya fund flow yang besar lah di Ethereum gitu Iya, kan. So iya, that's why iya. harga Ethereum tuh udah reaching all time high gitu. kalau nggak salah memang hampir nilainya $500 billion gitu. Iya, makanya itu yang menarik juga ya teman-teman semuanya dan perlu diperhatikan ya. Ethereum naik itu biasanya akan jadi menjadi beginning of the alt season gitu. Iya, sebuah tanda lah. Sebuah tanda ya, belum confirmation tapi Yes, sebuah tanda sebuah gitu. tanda. Kan secara fund flow kan gitu turunnya Iya. kan Bitcoin, Ethereum, baru ke altcoin Benar. secara big cap gitu.
Nah baru nanti micro capnya gitu. Ini yang kita tunggu. Nah makanya kalian siapin aja tasnya, siapin bagsnya, pokoknya yang paling the best gitu kan. Nah ngomong-ngomong bags lagi nih kita nih. Tapi itu ending aja lah ya. Iya itu nanti. Gitu. Nah di satu sisi itu berita positifnya. Tapi kalau gue baca baru-baru ini ya men ya. Ada kabar Ethereum Foundation mau jual bro. 10.000 Ethereumnya. Oh iya kemarin dijual sih sebenarnya. Iya jadi 10.000 Ethereum. Jadi ya sebenarnya impactnya ya netral ya. Kan ada yang beli juga ada yang jual juga gitu kan. Iya karena dia bilang sih kemarin tuh dia mau dia mau kembangin ekosistemnya lagi lah. Iya. Kayak gitu. Karena itu kayaknya buat pacaran Vitalik Buterin itu kayaknya sih feeling gua. Ya kan. Dapat ini besar dari pacarnya kan. Ya Vitalik. Dapat permintaan lah. Vitalik lagi menikmati masa-masa indahnya lah dia. Masa-masa mudanya ya. Kayak gitu. Terus kemarin juga kan, ternyata satu lagi bro, waktu kita ke Bali kan itu tempatnya itu namanya kan Nuanu. Nuanu atau Nuanu? Nuna apa gitu aku. Nuanu. Waduh. Nuanu. Nuanu anjir. Jadi dia dapat investment dari Genius Group. Dari Genius Group, ternyata dia akan dibikin kayak kota kolaborasi gitu untuk AI dan Bitcoin. Kayaknya itu the future ya of the city ya, crypto city itu kan. Bitcoin city mungkin next akan ada banyak event-event terkait cryptocurrency dan AI inovasi. Nilainya berapa bro itu bro? Kalau nggak salah sekitar 14 juta dolaran. 14 juta dolar ya, ya lumayan lah, itu gede lah itu. Yes. Untuk building the whole ekosistem di sana gitu kan. Ya, bagus lah, kita kemarin juga ngeliat daerahnya itu juga masih banyak lahan kosong ya sebenarnya gitu kan. Banyak development. Cuman pesan dari gue satu adalah ya jangan sampai infrastrukturnya harus bagus. Kedua juga jangan sampai penghijauannya hilang sih sebenarnya. Oh iya benar. Karena kan daerahnya itu masih natural banget kan. Kemarin kita masih lihat ada pohon-pohon gede macam-macam gitu kan. Kalau bisa dibuat infrastruktur yang bagus juga, dibuat residential, dibuat ekosistem di sana bagus. Jangan lupa dari ekosistem kehutanan juga diperbagusin gitu kan. Benar. Jangan sampai lupa lah pokoknya itu. Jangan sampai kita ubah sesuatu tempat untuk menjadikannya yang lebih buruk in terms of alam gitu kan ya. Tapi kalau bisa balance lah. Itu penting. Itu sangat penting sih menurut gue gitu. Supaya orang di luar sana bisa ngeliat, orang ekosistem kripto ini tuh gak hanya mentingin chart doang gitu kan, gak hanya mentingin Bitcoin doang, tapi mereka juga mentingin alam gitu loh. Iya kan, itu penting sih gitu. Tapi satu sih yang paling penting adalah infrastruktur dulu sih bro. Infrastruktur bener-bener harus banget utamain sih di sana. Karena itu jadi apa ya, jadi alat kita untuk let's say pulang pergi dan segala macem kayak gitu-gitu. Jadi memang penting lah. Ya semoga pihak pemerintah yang ada di sana bisa membantu pengembangan kawasan situ ya. Iya. Gitu. Karena ini bagus juga ya untuk masa depan kripto juga ya men, maksud gua. Karena ini bisa ningkatin pariwisata juga. Bisa ningkatin pariwisata juga gitu kan. Kayak gitu. Di sana juga ada beach club juga tuh. Nah, ya kan? Ya, yang keren tuh. Tapi ngomong-ngomong soal tadi kan kita ngomongin soal China ya bro ya. Ternyata tuh ada salah satu perusahaan di China yang memang sudah sedang explore untuk RWA. Wow. Padahal kan China sendiri kan yang salah satu negara yang anti kripto banget kan. Tapi ini ada salah satu perusahaan namanya Futian lah. Gue nggak tahu nih cara ngomongnya gimana. Tapi Fusion lah, investment holding. Dia itu nge-issue 500 juta yuan. Kalau nggak salah ini BUMN kali gitu ya. Maybe ya gitu kan. Itu dia akan coba ngebuat yang namanya tokenized bond based on Ethereum. Wah. Gitu dengan 2 tahun. Dan bunganya itu 2,62%. Waduh. Jadi obligasinya tuh jatuh temponya 2 tahun, bunga 2,62. Ini terobosan sih. Ya terobosan lah. Iya, kita sambil megang Ethereum tapi kita juga dapat bunga kan. Ya basically mereka kayaknya akan di staking juga sih. Ya, untuk negara yang kita anggap close minded terhadap cryptocurrency, ternyata dia ngelakuin inovasi kayak gini kan luar biasa sih. Iya. Kita yang udah welcome harusnya kita bisa lebih cepat lagi gitu dong. Itu dia. Ya kan? Gak apa-apa. Kita juga di sini sebagai Samuel Crypto karena kita sudah PAKD, kita akan selalu support ekosistemnya dan kita juga selalu support sebagai investornya gitu ya bro ya. Harus. Retail apapun kalian, pokoknya Samuel Crypto nih di sini Samuel Crypto jangan lupa untuk register semuanya. Apapun kriptonya, exchange-nya Samuel Crypto. Nah yang terakhir, poin terakhir sih belum terakhir. Tapi nih lu gak mau promosi nih dulu nih men? Oh iya. Balik lagi ke XR Studio Samuel Crypto. Jadi buat teman-teman yang mau bikin event, acara ataupun podcast bisa pakai XR Samuel Crypto Indonesia. Jadi kalau yang mau silahkan hubungi langsung IG-nya XR Samuel Crypto Indonesia.
Samuel XR Studio. Oh sorry, XR Studio Samuel Crypto Indonesia. Iya. Samuel XR Studio. Gitu dong. Bener gak kayak gitu? Gitu ya. Oke, ganti dong backgroundnya. Nah, kayaknya Kapadokia. Kapadokia. Keren. Bisa lah ini next Oh ini year kali edisi ya. minggu ini ya? Edisi minggu ini adalah liburan ke Kapadokia. Waduh. Keren. Mantap, Ganti lagi dong, coba. Wah, jadi ini ya. Jogja. Jogja ya di Candi Borobudur ya ini kita ya. Nice. Keren. Oke, jangan lupa teman-teman. XR Studio Samuel Crypto Indonesia. Iya. Oke. Bisa di-search aja di IG-nya Samuel XR Studio. Yes. Back to RWA. Back to space lah kita. Udah cukup belum di promosi ini atau butuh lagi nih? Udah cukup ya? Oke ya? Oke, thank you. You're welcome. Okay. Back to RWA. RWA. Apa nih? Ada insight apa nih Bro Michael nih soal RWA? Ternyata salah satu platform RWA terbesar itu Ondo. Dia jadi dia rilis inovasi mentokenisasi kurang lebih 100 saham US bro. Di Iya, Ethereum. keren. Sebenarnya ini menarik ya bro ya, karena kalau kita ngomongin soal RWA itu sebenarnya mereka lagi solving real world issue sih. Iya. Dengan real world utility coin, real world utility project. Supaya money flow-nya gitu itu kan? lebih mudah lagi ke. Iya benar-benar, karena gitu. yang jadi concern saat ini adalah nggak semua orang tuh punya akses ke US gitu kan. Benar. Jangankan US, bahkan ke China, ke Singapura, ke apapun itu susah lah. Terbentur regulasi gitu. ya. Terbentur regulasi, dokumen yang agak sedikit sulit karena memang kan secara asing kan kita susah ya bikin rekening di sana gitu kan. Akhirnya ada satu project inovatif namanya Ondo gitu kan yang memang membantu kita untuk investasi di beberapa aset global gitu kan. Ya salah satunya yang baru di tokenize saat ini adalah US gitu kan. Ya hopefully maybe kedepannya akan ada dari Hong Kong, China gitu kan. Even Singapura, Malaysia gitu bagaimanapun lah. Atau bahkan Indonesia gitu kan. Waduh. Kalau tokenize stock Indonesia I think itu cukup bagus ya men ya. Very soon lah itu. I think very soon sih. I mean for the stocknya ya. Let's say gue pengen beli saham BCA instead of mereka jualan di Indonesia aja. Kenapa mereka gak jualan keluar juga global gitu kan. Instead of dual listing which is agak sedikit rumit. Bukan susah tapi rumit. Ya mendingan dijadiin tokenize. Terus performa stoknya juga kan lumayan juga kan. Stok Indo akhir-akhir ini kan. Iya ya lagi-lagi rebound lah gitu kan. Kemarin agak sedikit shaken karena memang ada beberapa ini ya. Political ini. Iya ada beberapa event yang agak sedikit kurang mengenakan lah terjadi di Indonesia gitu. Tapi ya syukurnya sekarang udah agak sedikit mulai lagi normal lagi ya. Kembali ke normal lagi. Kantor-kantor semuanya udah pada masuk lagi. Dan rekan-rekan kita semuanya juga udah cukup lah ya. Udah oke lah gitu kan semuanya gitu. Tapi tetap aja be prepare karena serangan gak hanya terjadi dalam negeri, tapi bisa jadi di luar negeri juga. Karena kan Trump yang tadi itu gue bilang. Proxy war lah ya. Iya. Jadi kita sebagai investor ya tetap harus hold cash yang agak sedikit banyak juga. Prepare for the worst. Tapi tetap juga kita mengikuti euforia mini alt season. Nah gitu. itu dia. Nah ngomong-ngomong soal alt season nih bro. Kira-kira ada koin apa nih yang lagi lu pengen pantau nih bro. Yang lagi lu pengen spill. Nah, kalau alt season kali ini mungkin gua coba kita tarik dulu ke chain-nya dulu kali ya. Ke chain-nya boleh. Ya, dari topnya dulu ya berarti ya. Jadi di antara top tier layer 1. Jadi buat gua ada tiga chain yang menarik. Jadi kayak sleeping giant gitu lah. Jadi yang pertama udah pasti Sui. Yang kedua Aptos dan yang ketiga Sei. Ya, ini secara teknologi ini bisa dibilang di atas Solana. Cuman secara skalabilitas mungkin ya masih bisa dikembangkan lagi sih harusnya. Iya. Kayak gitu. Terus juga dari sisi volumenya mereka kurang lebih nggak terlalu jauh beda. Jadi ada yang 4 billion, ada yang 1 billion trading volumenya. Nah, tinggal kita pick koin-koin yang ada di ekosistem itu sih. Jadi topik lu apa nih? Sui, Sei atau Aptos? Tiga-tiganya. Enggak, if you have to choose one. Mungkin gue akan masuk ke Aptos kali ya. Aptos ya? Aptos. Oh gitu. Karena dari pertama dari Aptosnya sendiri ini under value banget. Karena let's say compare to Sui, dia kan udah puluhan billion dollar gitu. Ini masih di kurang lebih ya $2 billion gitu. Ya gue juga sempat di research juga ya ke Aptos ini bro. Ya memang secara ekosistem sih belum sebesar ke Solana gitu kan. Belum sebesar Solana dan juga mungkin belum secepat pace-nya dari Sui gitu kan.
Tapi Aptos ini menurut gue nih kayak sleeping giant lah sebenarnya gitu kan. Karena memang ada beberapa project di jaringan mereka itu yang secara revenue itu tinggi. Wow. Tapi secara market cap dan juga harga tuh masih di bawah. Ya which is itu secara itu kan berarti undervalue gitu kan. Itu di apa ya? Di kategori apa dia? Jadi di kategori sebenarnya I think DEX ya itu ya. Oh, DEX. DEX ya kan. Iya. Jadi itu perlu diperhatikan juga ya gitu teman-teman semuanya. Itu dari chainnya dulu gitu kan. Benar. Nah kalau dari crypto pick-nya nih bro, lu kira-kira apa nih bro liatnya? Gue coba satu-satu dari masing-masing aja kali ya. Masing-masing chain ya? Iya. Oke. Mungkin kalau dari Sui harusnya sih cetus ya? Cuman awal tahun ini kena hack kan. Cuman gara-gara kena hack kayaknya gue akan berpaling ke Bluefin. Ya oke lah. Kayak gitu. Itu dari Sui ya. Terus yang dari Aptos ini bisa dibilang dulu sih mungkin orang-orang taunya Tala yang apa ya top DEX di sana gitu. Cuman sekarang gue ngeliat ada namanya Hyperion. Orion. Ini juga sekarang jadi top leader market share-nya lah di sana. Iya, itu jadi nomor 1 malah ya. Yes. Jadi nomor 1 70% kalau nggak salah market share-nya kan. Dan memang secara revenue itu mereka positif banget. Yes. Gitu kan. Di compare sama harganya saat ini tuh masih super undervalue lah. Yap, benar banget. Gitu. Sama ada satu lagi nih yang dari SEI. Kurang lebih sama, jadi punya market share yang gede. Terus juga dia juga baru. Jadi ada yang namanya Dragon Swap. Nah, ini menarik juga. Jadi kurang lebih 3 itu yang menurut gua bisa jadi apa ya namanya ya? Topik ya? Topik atau topik apa? Iya, jadi topik lu ya kurang lebih kan. Jadi ini gue lah ibaratnya. Tapi di antara ketiga itu lu akan heavy di mana, men? Waduh. Lu kasih tahu dong. Biar kita semuanya punya insight gitu kan. Lu akan heavy di mana? Waduh. Susah nih. Susah. Cuman gue nggak akan pilih satu, cuman mungkin akan gue urutin aja. Mungkin yang pertama Rion dulu. Oke, Hyperion ya. Hyperion. Yang kedua Bluefin. Oke. Blue. Dan yang ketiga Dragon Swap. Oke. Tapi disclaimer ya teman-teman semuanya ya. Yang dikatakan Michael ini cuma sebatas ini aja ya informasi aja gitu kan. Karena memang ini pendapat pribadi lah gitu kan. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen masuk ke sebuah aset ya pastikan melakukan do your own research gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cari tahu tuh apa namanya fundamentalnya, statistiknya dan segala macam gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau gue lebih suka taruh di investment yang sektornya tuh real world asset sebenarnya saat ini gitu. Karena memang kan menarik nih. Story-nya lagi oke banget gitu kan semuanya. Jadi yang maybe kalau dari coin pick gue nih ada 2 doang sih antara Centrifuge atau Ondo. 2 aja lah. Gak banyak-banyak gue gitu. Ntar portofolio jadi supermarket kan gue. Jadi anyway, jadi gue akan coba ke Centrifuge dan juga Ondo. Kalau ditanya lebih heavy mana, kayaknya gue akan lebih heavy di Centrifuge man. Karena gue lihat di Centrifuge ini memang secara TVL, revenue semuanya itu super positif. Bahkan belum nge-price in dari harganya dengan apa namanya data-data on chain yang positif banget itu. Jadi apa yang gue bisa sampaikan adalah kayaknya itu masih undervalue kalau gue lihat gitu kan. Jadi so that's why makanya akhir-akhir ini minggu-minggu terakhir ini market agak sedikit gonjang-ganjing dia masih tend to naik gitu kan. Masih tend to naik. Jadi performanya masih bagus gitu. Cuman balik lagi ini bukan aset spekulasi, ini bukan aset buat gambling atau apapun. Kalau misalkan teman-teman semuanya pengen investasi, pastikan teman-teman semuanya dior dan juga punya conviction gitu loh. Kira-kira story yang sedang berjalan ini apa gitu. Karena kripto yang kita tahu sekarang itu udah beda dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin kalian semuanya tinggal masukin ke sebuah koin terus tiba-tiba koinnya naik gitu kan. Benar. Tapi sekarang kalian harus sedikit lebih deep research lah gitu kan. Karena memang sekarang narasi play gitu loh. Jadi ini penting sih. Itu penting banget gitu. Penting. Karena kita harus lihat juga nih narasinya sedang terjadinya apa gitu. Kalau kita ngomongin soal teknologi ya kita harus ke teknologi. Entah itu AI, entah itu kita harus apapun lah. Fleksibel lah intinya. Ya fleksibel. Jangan sampai stuck. Karena kalau kita stuck di suatu aset ya susah juga ya men gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal RWA, ternyata kurang lebih dalam 30 hari terakhir ini ada beberapa company di industri kripto itu yang listing di market US bro. I see. Dan ini ternyata jadi sesuatu langkah yang apa ya, yang bisa dibilang positif juga karena dapat banyak exposure dari para
investor-investor besar di stock market kan. Kayak gitu. Jadi, tapi satu ya bro yang gue kemarin kaget dan juga lucu ya, ternyata WLFI itu udah listing bro. Nah kan? Itu juga. Dan sorry tuh saya kayaknya lagi turun nih harganya gitu kan. Ya biasa lah selling pressure lah of course kan. Setiap abis ICO atau keluar token baru kan biasanya ada selling pressure gitu. It's just a matter of time kalau memang dari timnya WLFI ini bisa melakukan maybe promotion gitu kan. Terus juga bisa. Kalau nggak salah dia sempat buyback dan nge-burn juga deh. Ya itu which is kind of good gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka cuma pasif, diem doang, cuma sekedar nge-tweet doang, I think it's not enough lah. Kita harus ada yang namanya tuh reward impact juga sih sama reward utility-nya gitu loh. Ditambah juga yang tadi lu bilang soal poly market itu ya bro ya, itu kan juga jadi salah satu green light nih bro ya, bahwa jangankan aset investasinya, betting platformnya juga mereka juga sedang di welcome gitu kan. Disupport penuh loh. Iya, jadi apapun itu tetap do your own research lah. Jangan sampai kalian masuk tanpa arah gitu. Karena everything akan selalu beresiko ketika kalian masuk tanpa arah. Tapi resiko selalu bisa diminimalisir ketika kalian tahu yang namanya risk management. Jadi risk itu nomor 1, keuntungan yang kedua. Sama jangan lupa conviction. Itu juga penting. Jadi buat teman-teman yang jangan jadi paper hand lah kalau di industri kripto ini. Jadi kalau kita udah yakin sama satu aset, analisanya jelas, data segala macamnya oke, udah itu aja. Iya, just like nikahin aja koinnya gitu kalau bisa. Cuman memang harus tetap di manage ya, dia maintain gitu. Betul, karena gini bro ya, sama aja kayak kalau kita ngomongin saham kan, kita ngomongin saham let's say, perusahaan ini bagus nih secara 5 tahun ke belakang. Oke, gue invest bla 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 bla, tiba-tiba di tahun ketiga hasil revenue-nya tuh malah loss gitu kan. Nah akhirnya itu kita harus melakukan yang namanya rebalancing gitu. Apakah kita masih layak untuk hold si saham ini? Same like crypto. Kalau misalkan crypto ternyata kita lihat secara track record-nya dia bagus, tiba-tiba di tahun kemudiannya jelek, ya kita harus tega gitu kan untuk melakukan yang namanya switching cut gitu. Loss lah. Cut loss. Jadi harus di-maintain juga. Bukan berarti conviction hari ini akan stay forever gitu loh. Mungkin akan berubah lagi gitu ceritanya. Jadi harus tetap update, dinamis, dan kalau kalian bingung update dari mana ya silakan ke Samuel Crypto. Kita akan provide everything. Follow IG-nya, Twitter-nya, dan juga join Telegram-nya. Iya. Telegram Michael juga perlu diet gak nih? Waduh. Iya. Atau Twitter Michael nih perlu diet gak? Gitu. Udah berapa menit sih kita podcast kayak gini guys? Ini udah 1 jam kali ya. 44. Oh 40 menit. Oh masih ada banyak waktu ya men ya. Masih banyak waktu kita kasih. Kalau nggak salah bro ya, kalau kita ngomongin soal, tadi kan ada banyak ya soal scam dan macam-macam kan. Kemarin tuh ada satu token CR7 bro. Wah iya tuh. Iya, jadi ada fake CR7 yang Cristiano Ronaldo, itu ternyata langsung jebol gitu kan, turun kan, langsung dumping kan. Waduh itu parah banget. Ya everyone can make token lah, everyone can make apapun lah di sini gitu kan. Jadi sebagai investor ya balik lagi kalimat gue adalah do your own research. Jangan sampai kita kejebak di suatu aset yang memang nggak punya prospek gitu. Iya. Dan juga ternyata yang CR7 token kemarin itu ternyata bukan official CR7 merchandise atau token dan segala macam. Jadi ini made by fans lah. Sama kayak yang waktu itu dong sih, siapa Kanye West ya? Ya kurang. Itu Kanye West itu beneran atau bohong sih sebenarnya? Kabarnya ada yang bilang beneran, tapi dia melakukan klarifikasi itu bukan punya dia. Apa karena turun ya? Tapi nggak tahu lah. Ya. Ada lagi nggak bro yang kita mau bahas bro? Ya paling beberapa informasi positif kayak UK mau nerbitin undang-undang tentang kripto juga kan. Terus juga apalagi ya mungkin green light dari CFTC tadi ke betting, ke hal-hal yang lain, ke AI, ke stablecoin gitu kan. Gitu. Ya tapi Indonesia kayaknya jangan dulu ke betting dulu deh gitu kan. Maksud gue mendingan fokus ke usernya dulu aja. Ya kalau bisa gak usah lah menurut gue gitu kan. Kalaupun mau ya harus diregulasi gitu. Jangan sampai ada platform betting yang aneh-aneh lah, yang ilegal gitu kan. Akhirnya ya menjerumuskan semua orang juga gitu. Tapi kita sebagai orang juga harus aware gitu loh. Kalau misalkan ini scam ya udah nggak usah disentuh gitu loh. Kebanyakan orang kan yang penting untung gitu kan, yang penting kaya atau apa langsung masuk aja semuanya. Nggak gitu juga teman-teman semuanya. Di kripto pun kalian juga bisa betting gitu. Kalian pakai aja perpetual terus kalian pakai leverage 1000 atau 100 gitu kan. Masukin tuh all in margin, jadi betting juga sama aja. Betting itu terjadi ketika kita mengizinkan diri kita untuk betting sih sebenarnya. Itu dia. Jadi apa aja bisa di betting. Apa aja bisa di betting, ini aja bisa gue betting gitu kan sama lo. Tapi anyway, ya kembali ke diri kita sendiri gitu loh. Yang pesan dari gue adalah ya tetap fleksibel, jangan terlalu terpaku sama suatu aset. Kalaupun mau terpaku jangan hit aset lain gitu kan. Karena
kita di Indonesia ini kita sama-sama building ekosistem. Gak mungkin banking menghina komoditas dan komoditas menghina banking. Kita semuanya saling terconnected dan semuanya akan selalu ada flow-nya masing-masing. Nah, itu gitu. dia. Jadi saling support sebagai pelaku industri, terutama di industri keuangan, dan saling support juga sesama satu institusi lah gitu kan ya. Jadi itu yang menurut gua satu hal yang perlu diperhatikan nih untuk seluruh pelaku industri di Indonesia gitu kan. Kita semua family, kita semua juga satu juga mencari revenue pastinya dan juga memberikan impact yang cukup besar lah kepada ekosistem di Indonesia ini. Terus kita juga kan ini mau menjelang all season. Tadi kan lu udah sempat singgung bahwa ada inovasi dari BUMN China kan. Nah, ternyata ada lagi jadi company yang di back sama Jack Ma yang pendiri Alibaba itu. Ternyata dia juga masuk di cryptocurrency. Terus juga ada informasi terbaru bahwa supply-nya Ethereum di market semakin menurun. Jadi ini adalah tanda-tanda lah. Iya. Ini tanda-tanda supply shock lah ini. Yes. Jadi be ready. Same like Bitcoin aja gitu kan. Kalau misalkan supply-nya menurun di exchange, I think supply semakin susah dicari, demand semakin meningkat, itu price akan go boom lah. Intinya gitu. Yang seperti yang kita bilang ya, mini all season akan terjadi, tapi the big all season kayaknya unfortunately belum lah ya. Yes. Gitu. Karena kita butuh kekuatan yang kuat banget untuk pumping semua harga gitu. Karena secara market cap juga termasuk besar juga gitu kan. We need new fresh money untuk mempumping semua koin gitu. Tapi anyway, ada kata-kata terakhir nggak bro dari lu bro? Kalau dari gua tonton terus tentunya podcast Samuel Crypto Indonesia dan juga selalu deep research sih. Selalu deep research sama koin-koin atau industri-industri yang menarik. Jadi pasti di situ akan ada opportunity yang bisa kita ambil. Oke, dan jangan lupa stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng SKI.